Saya di sini nggak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber utama kita, yaitu Kak Falah. Ya, oke. Mungkin kita di sini nggak bakal serius-serius banget, Kak. Ya, kita ngobrol santai aja ya. Jadi malam hari ini tuh, Kak, temanya tentang berani untuk insecure, Kak. Oke, berani untuk insecure ya. Jadi itu dulu itu insecure tuh pernah ada, Kak, tapi nggak se-booming sekarang. Oke. Mungkin karena pandemi 2 tahun kemarin, anak-anak, jadi yang remaja terutama, menjadi susah untuk jalan-jalan. Akhirnya mereka diam di rumah selama 2 tahun. Belajar juga di rumah. Setiap hari ngelihat sosial media, gitu, sosial media. Akhirnya remaja-remaja yang dulunya overprotective menjadi minim protektif. Bahasa bahasa susahnya. Bahasa zaman sekarang adalah mentalnya lemah. Mental lemah. Dan salah satu mental lemah itu, Kak, biasanya karena insecure, Kak. Ada insecure. Jadi insecure mereka. Nah, tapi banyak nih, Kak, yang masih belum tahu apa sih insecure itu, Kak? Insecure itu apa? Iya. Bener banget sih, kalau tadi kan Miftah bilang 2 tahun pandemi itu kegiatannya monoton ya. Iya. Kayak scrolling sosmed terus kan, entah TikTok, Instagram gitu kan. Tapi emang bener sih, sebelum kita kepada definisi insecure itu sendiri, kadang aku suka lihat gitu di TikTok gitu. Iya. Kadang anak SD aja tuh udah pada bilang, "Ih, aku insecure banget" gitu. Padahal itu kayak, ya ampun, pengalaman dia apa sih gitu kan ya, kalau kita menganggap dia seperti itu, kayak kok anak-anak sekarang cepet banget ngomong aku insecure gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi Miftah nanya definisi insecure itu apa sih gitu kan. Sebenarnya insecure itu kita sering banget ya denger di kalau kita jalan-jalan ke salah satu tempat umum kayak sekolah, kayak mall gitu kan, atau tempat ibadah gitu. Pasti yang pertama kali kita temuin itu adalah security, bener nggak? Betul. Apa security? Keamanan. Nah, security itu keamanan, dia sifatnya mengamankan. Sebenarnya di sini ada kata dasarnya. Kata dasarnya itu secure, ya kan? Nah, secure itu kalau di dictionary itu artinya aman. Iya. Nah, tapi kalau insecure artinya tidak aman. Jadi di mana orang-orang itu merasa takut, merasa kecewa, merasa gelisah gitu, karena mereka dihadapkan oleh suatu kondisi yang membuat mereka jadi nggak nyaman gitu. Nah, itu tadi definisi insecure. Nah, di sini ada definisi yang saya ambil dari Oxford Dictionary. Bunyinya kayak gini. It's not confident about yourself with other people. Jadi di sini ada 2 underline yang harus kita ambil. Iya. Yang pertama itu adalah yourself dan other people. Makanya kenapa ketika orang-orang itu insecure, pasti dia meng-compare diri dengan orang lainnya nggak? Iya. Kayak, aduh gue insecure deh, kok dia lebih cantik sih dari gue? Kok dia lebih pintar sih dari gue gitu? Kok dia lebih berhasil sih dari gue gitu? Nah, 2 underline tadi, 2 keyword tadi, itu yang menjadi definisi insecure itu sendiri gitu. Jadi tidak ada kepercayaan diri gitu, karena kita terlalu sering meng-compare diri dengan orang lain gitu. Kurang lebih seperti itu insecure. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Oke. Nah, tapi dulu gini, Kak. Dulu tuh kalau kita ngomongin insecure, pasti bawaannya negatif. Sendiri gitu. Tapi sekarang banyak orang bilang bahwasannya kamu harus insecure gitu. Harus insecure pada tubuh, pada keseharian dan sebagainya. Jadi banyak remaja-remaja sekarang tuh sulit gitu. Insecure ini boleh apa enggak sih? Ya. Insecure itu boleh atau enggak gitu ya. Jawabannya it doesn't matter, gak apa-apa gitu. Sebenarnya gak apa-apa kita insecure gini, karena kalau kita hidup di dunia itu kan ada yang namanya stimulus dan respon gitu kan. Ketika seseorang mendapatkan stimulus, maka dia akan mengeluarkan respon. Kita kalau lapar ngapain? Makan. Kalau haus? Minum. Iya, nggak mungkin dong kalau haus ke kamar mandi. Iya, nggak mungkin. Nah, Miftah kalau mau jadi SKG harus ngerjain skripsi. Iya. Kalau mau jadi DRG harus koas dan internship, gitu kan. Betul. Jadi memang betul-betul di sini ada stimulus dan respon yang bekerja. Nah, kenapa tadi insecure itu boleh gitu kan? Kenapa nggak apa-apa insecure aja gitu? Bahkan kita harus berani untuk keluar dari comfort zone-nya kita gitu. Iya. Karena begini. Ketika seseorang merasakan keresahan, akan ada 2 yang terjadi. Yang pertama adalah dia akan ngedown, yang kedua adalah dia akan improvement. Nah, Miftah kalau misalnya
skripsinya ditolak, bakal ngedown atau bakalan improvement? Kalau saya kemarin skripsi Kak, aku bakal cari solusi. Aku akan mengimprove diri sendiri. Nah, gitu kan? Iya. Gak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba nih, misalkan skripsinya ditolak gitu. Iya. Tiba-tiba, ayo udahlah pasrah gitu, gak jadi sarjana dong. Iya. Nah, jadi gini, kenapa insecure itu boleh? Karena ketika manusia mendapatkan keresahan, pasti dia akan usaha. Oke. Tapi kalau hidupnya datar, flat, apa yang akan dia lakukan? Gitu. Jadi betul-betul kalau misalkan anak sekarang itu boleh nggak sih insecure? Gak apa-apa. Bahkan harus berani untuk insecure gitu. Jadi kalau kita hidupnya gitu-gitu aja nggak enak kan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan oleh sesuatu yang menantang, pasti seru gitu kan. Kayak aku pribadi, aku suka banget sama yang namanya challenge. Jadi kalau misalnya temen aku ngajakin, Val ke tempat baru ya ini, iya oke gitu. Nah itu ada yang namanya improvement dalam diri kita ketika kita sudah merasakan insecure itu sendiri. Jadi insecure itu boleh gitu. Ya, insecure boleh untuk mengimprove Untuk mengimprove diri kita. diri sendiri. Tapi kalau untuk bikin kita down, jangan insecure. Karena kan sesuatu yang berlebihan itu kan malah nggak boleh gitu kan. Jadi insecure yang berlebihan itu jatuhnya lebih ke arah overthinking. Kalau udah overthinking, udah semuanya berantakan deh pasti gitu, kebanyakan pikiran dan lain-lain. Oke, berarti untuk mengimprove diri kita boleh untuk insecure. Boleh banget. Nah, ada lagi nih Kak. Oke. Pernyataan remaja sekarang itu bahwasannya minder dan insecure itu sama atau beda Kak? Oke, minder dan insecure. Iya. Oke, mungkin hari ini semuanya menganggap bahwa minder itu adalah insecure gitu ya. Memang betul, tapi ketika tadi kita kembali ke apa sih arti insecure itu gitu kan. Nah, orang itu tidak nyaman bukan berarti dia tidak percaya diri gitu. Dia bisa merasa takut, dia bisa merasa gelisah, dia bisa merasa kecewa. Nah, itu adalah bagian daripada insecure juga gitu. Jadi minder adalah bagian daripada insecure gitu. Jadi kalau misalnya bilang gue nggak pede nih, insecure. Terus gue takut banget nih gue nggak bisa mencapai itu, insecure juga. Gitu. Jadi insecure itu banyak, bukan hanya minder sebetulnya. Jadi ketika kita takut, gitu, kita tidak, misalnya ada sesuatu yang tidak achieve dalam goals kita, itu juga sudah insecure, gitu. Jadi minder adalah bagian daripada insecure. Minder bagian dari insecure. Iya, betul. Oke, tadi udah panjang lebar ya Kak ya tentang insecure itu apa dan gimana insecure. Oke, pertanyaannya gimana sih kita tuh supaya kita itu ngomong di depan itu nggak kagok gitu ya, kita nggak insecure sama diri kita sendiri ketika kita berbicara di depan banyak orang gitu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai yang ada pada diri kita. Yang pertama itu know your value gitu. Percaya bahwa diri kita itu berharga gitu. Jadi kebanyakan itu kita sering memikirkan sesuatu yang mungkin belum terjadi. Contoh ketika kita berbicara di depan, kita akan berpikir, aduh agak takut awkward nih kalau bicara di depan. Aduh takut banget nih buat ngomong melontarkan sesuatu. Tapi kira-kira pertanyaan hal bodoh nggak ya gitu ya kan? Nah jadi lebih kepada belum dicoba tapi takut gitu. Jadi lakukan dulu dan ketahui bahwa kita itu punya value gitu. Kita punya nilai yang orang lain tuh nggak punya gitu. Nah, kita harus percaya diri tadi ya. Nah, bagaimana kita percaya diri supaya kita bisa berbicara banyak di depan banyak orang? Kalau lebih kepada public speaking, saya lebih kepada ininya aja ya, bagaimana cara percaya dirinya gitu. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui nilai yang ada di diri kita, kita harus mencintai diri kita. Mencintai diri kita sendiri. Betul. Karena ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan peduli dengan orang lain. Bukan tanda kutip, bukan nggak peduli, kita nggak simpati atau empati ya. Tapi kita percaya dan kita yakin bahwa orang lain melihat kita itu orang yang hebat gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan takut awkward, takut ditolak, takut ada orang-orang yang bilang, ih nggak jelas banget deh omongannya, ih kurang nyambung deh gitu. Sampaikan saja dulu apa yang kita punya. Nah, exit your limit gitu. Ketika kita berbicara di depan, lebihi batas kemampuanmu gitu. Kalau kamu tahu hari ini, kayaknya gue baru bisa ngomong sampai di sini. Tapi exit your limit. Gitu. Lebihi itu semua gitu. Dan tadi know your value, cintai diri kamu gitu. Kemudian exit your limit gitu. Ada tips Kak kalau dari versi Kak Falah untuk ngomong yang enak gimana depan? Oke, untuk ngomong yang enak ya. Iya. Sebetulnya begini. Satu adalah tadi percaya diri,
Yang kedua adalah kita product knowledge sebenarnya. Ketika kita mau ngomong di depan, kita harus tahu dulu apa yang kita mau bicarakan. Betul ya? Betul. Nah, kalau kita nggak tahu product knowledge, kita nggak akan bisa tuh mau ngomong apa, nanti nggak tertata apa yang kita mau bicarakan. Gitu. Nah, kemudian ketika kita mau berbicara di depan, anggap saja orang-orang yang ada di depan kita adalah orang-orang yang pengen tahu ilmu dari kita. Gitu. Jadi kita lebih pede gini. Kalau kita menyampaikan sesuatu, gitu, kita menyampaikan sesuatu secara berulang, gitu, itu akan lebih percaya diri. Yang ketiga adalah latihan. Nah, punya kaca ya di rumah semuanya ya. Nah, latihan aja di depan kaca, gitu. Kalau misalnya ada orang rumah yang ngapain sih ngaca-ngaca ngomong di depan kaca, tapi itu adalah bentuk daripada usaha kita untuk kita bisa percaya dengan diri kita sendiri, gitu. Jadi latihan aja di rumah gitu. Kalau saya nih ya, kalau saya itu biasanya begini. Misal di sana ada gelas. Nah, ada kaca di rumah, deskripsiin aja gelas itu. Contoh kayak, oke, hari ini saya berhadapan dengan gelas. Gitu. Emang kelihatannya kalau diperhatikan agak kurang jelas ini ngapain sih gitu. Tapi itu adalah modal untuk kita bisa berbicara di depan. Spontanitas itu juga harus kita pelajari. Spontan itu bukan semata-mata ya udah spontan aja, enggak. Tapi diulang, sesuatu yang diulang gitu. Jadi kayak misalnya, oh ada gelas. Hari ini aku harus gelas itu hari ini tidak boleh berada di dalam satu tempat itu aja. Jadi harus saya pakai untuk minum, harus pakai saya untuk bla 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 gitu. Begitu. Itu kurang lebih pengalaman dari saya aja ya tentang bagaimana bisa berbicara di depan banyak orang kayak gitu. Jadi tadi itu lebih ke public speaking ya? Iya, kalau itu lebih ke public speaking ya. Iya.